Baik, selamat siang kakak-kakak sekalian. Berjumpa lagi kita dalam pertemuan tatap maya ya. Untuk siang hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah umpan balik RTL, seperti itu Kak ya. Dan yang kedua adalah mengenai pengantar bukti karya. Nah, untuk yang pertama umpan balik RTL, jadi rancangan program PJBL yang sudah kakak-kakak buat, sudah kakak-kakak sosialisasikan, dan kakak-kakak upload di LMS, sudah juga yang berikan penilaian dan tanggapan. Jadi hari ini kita bahas terkait kendala-kendala ya bagi kakak-kakak yang belum sampai saat ini mengupload atau ada beberapa hal komponennya yang kurang dilengkapi. Jadi itu untuk yang sudah sesuai berarti aman seperti itu Kak ya. Nah, terus untuk yang kedua adalah bagaimana terkait bukti karya. Jadi bukti karya ini bisa berupa video praktik pembelajaran yang di aksi nyata kemarin, bisa juga kakak-kakak mengupload nanti praktik baik yang sudah kakak pernah lakukan di sekolah yang tentunya berhubungan dengan kegiatan PKG yang merupakan implementasi atau refleksi dari pengetahuan pemahaman kakak-kakak terkait pembelajaran selama PKG PJOK yang ada hubungannya dengan pembelajaran PKG PJOK. Jadi seperti itu kayak walaupun itu videonya sudah lama tapi masih terkait. Nah, boleh itu dipakai bukti karya, di mana bukti karya itu dalam video tersebut dapat menginspirasi orang lain atau guru-guru lain gitu. Yang dimaksud nanti praktik baik gitu ya. Yang ketiga jenisnya adalah berupa modul ajar atau RPP. Tentunya RPP yang terbaru gitu ya Pak Kakak ya, yang sudah backward design yang sudah pernah kita bahas dan kakak-kakak kerjakan. Nah, itu gambaran awal. Jadi sebelum masuk ke sana mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Untuk itu Pak Ngurah mohon bantuan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, untuk mengawali sesi kita, izin Bapak Fasilitator, mari kita menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kang Ngurah. Izin share screen ya Kak. Nah, jadi Kak sekalian, yang pertama materi kita akan bahas terkait umpan balik rencana tindak lanjut RTL gitu ya. Terus pengantar bukti karya. Jadi nanti durasi kita 2 JP ya. Nanti startnya kita jam 12 lebih berapa menit nih ya. Nah, jadi harapannya berakhir 13.30 gitu ya kayak. Terus
Nah, agendanya penyampaian tujuan sesi, komitmen belajar, refleksi, berbagi informasi RTL, umpan balik, pengantar bukti karya, diskusi tanya jawab, dan penutup. Nah, tujuan sesi, peserta dapat berbagi pengalaman, berbagi informasi program PJBL di KBS, dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari fasilitator dan peserta. Nah, untuk refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi apa yang sudah kakak kerjakan kemarin terkait RTL, ya sudah ada pertemuan awal kemarin kakak ya. Jadi dari sesi-sesi tersebut kakak sudah membuat rancangan terkait RTL tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik ini sebenarnya sudah kakak dapatkan kemarin ya, jadi tidak perlu kita bahas panjang lebar. Kita nanti fokus pada umpan balik kegiatan, umpan balik RTL, rancangan yang sudah dibuat, yang sudah disosialisasikan seperti itu ya Kak ya. Nah, ini juga sudah ada di dalam rubrik gitu, kayak rubrik penilaiannya, bagaimana pelibatan voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL ya Kak ya. Jadi kakak sudah sempat juga utarakan di dalam sosialisasi kegiatan proyeknya. Jadi inilah yang sebagai dasar gitu ya, pemantik kakak. Terus keterampilan mengajar pedagogi yang berpusat pada peserta didik, ya, paradigma perubahan diri, terus keterampilan menggerakkan teman rekan sejawat dalam KBS. Nah, jadi ini intisarinya atau ringkasan kegiatannya kayak. Nah, ini terkait bahan tayang perencanaan proyeknya ya. Ini sudah juga Kak sesuaikan gitu ya. Untuk slide-nya sudah menyesuaikan dengan komponen-komponen program yang yang perlu ditayangkan seperti itu Kak ya. Aspek penilaian. Penilaian. Tumben Bu. Jadi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi program. Jadi aspek penilaian ini ya yang menjadi dasar gitu fasilitator memberikan penilaian. Jadi langkah-langkah yang tadi ya kayak komponen-komponen yang tadi itu match dengan aspek penilaian. Jadi tujuan, kelengkapan ya, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi ini. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar untuk memberikan penilaian ya. Tentunya penilaian asesmen berbasis bukti gitu ya. Jadi apa yang membuat saya memberikan nilai ini, karena itu ada rentangannya ya. Oh, jadi buktinya ini ya. Tersedia 3 atau 4 aset gitu kayak yang dibahas dalam rancangan tersebut seperti itu ya. Kalau tersedia lebih dari 3 atau lebih ya berarti di grade yang tertinggi gitu Kak ya. Ya, jadi seperti itu dasar penilaiannya, dasar penilaian berbasis
bukti. Nah, jadi sebagian besar sudah mengikuti gitu Kak ya, alur tersebut, mengikuti rubrik ya Kak ya, karena rubriknya itu pasti berdasarkan tujuan dan langkah-langkah apa saja atau komponen-komponen apa saja yang akan yang sudah termuat ya dalam program PJBL itu gitu. Yang lanjutkan. Nah, jadi berbagi informasi program rencana tindak lanjut seperti itu ya. Nah, dia akan bahas terkait program yang kakak-kakak buat dan yang sudah sempat yang periksa gitu Kak ya. Jadi untuk Kak Agus Supriyadi programnya itu disingkat ABAS gitu ya. Alat olahraga dari bahan bekas, dari barang bekas. Nah, jadi sudah juga sempat yang berikan tanggapan ya Kak ya. Intinya sudah aman, ya, sudah aman, sudah bisa ditindaklanjuti dan harapan tiang bisa nanti dijadikan aksi yang nyata gitu, aksi nyata gitu Kak ya. Jadi dalam hal ini kakak hanya sampai mensosialisasikan bersama KBS di sekolah ya, diberikan umpan balik. Nah, jadi sebagian besar juga saya melihat KBS-nya sudah jalan dan memang memberikan banyak sekali masukan-masukan ya terkait program-program yang kakak-kakak buat. Jadi masukan itu adalah masukan yang sangat konstruktif sehingga nanti kegiatannya dapat berjalan gitu ya, tidak hanya sekedar kegiatan, tidak hanya rancangan saja ya, walaupun nanti ada masukan-masukan. Nah, itu adalah masukan untuk menambah atau memperkuat ide kakak ya. Itu yang diperlukan, karena yang namanya melibatkan KBS itu perlu berkolaborasi dengan guru-guru lain ya, yang tentunya pusatnya yang diinginkan itu adalah pembelajaran PJBL itu berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didiklah yang lebih nanti dominan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan, berhasil untuk mencapai produk, kalau yang menghasilkan produk atau praktik ya, atau karya yang berupa praktik gitu Kak ya. Nah, jadi itu yang perlu sempurnakan lagi, dikembangkan lagi di dalam KBS. Terus untuk Kak Ngurah juga, Kak Ngurah ada festival senam irama Nusantara gitu Kak ya. Nah, jadi kalau disingkat gitu bisa jadi Fesmantara gitu Kak Ngurah. Boleh seperti itu ya. Jadi Festival Senam Irama Nusantara. Nggih. Kak Ngurah. Nggih. Dikit ya aja yang gitu ya. Mungkin bisa gitu ya. Fesmantara biar lebih keren, biar bertanya-tanya gitu ya. Apa ini Fesmantara ini ya gitu. Banyak dari peserta yang lain seperti Kak Kartiwi dengan Alaskanya gitu ya. Nggih. Silakan Kakak dah mengakronimkan itu. Nah, Pak Ngurah nanti yang ini. Kalau Kak Nengah dengan programnya Dadong Segar gitu Kak Nengah ya. Jadi unik-unik sekali ini judulnya. Jadi ketika menyampaikan judul itu sudah menimbulkan kesan pertanyaan. Oh, berarti program yang dibuat ini memang benar-benar sudah dipikirkan gitu ya Kak ya,
sampai bisa dibuat akronim yang menarik gitu Kak ya. Jadi saya pun apresiasi sekali kakak dengan waktu yang seminggu ya, sebenarnya singkat sekali. Jadi ide-ide yang dituangkan di dalam PJBL ini, kegiatan PJBL ini sangat unik ya Kak ya, dengan latar belakang yang memang menjadi isu-isu kita di PJOK ya, isu-isu yang sangat menarik gitu kayak untuk kita bahas dan untuk kita bisa perbaiki gitu ya. Nah, bisa kita kembangkan sesuai kemampuan kita di dalam menjadi guru PJOK ini. Ya. Dalam hal ini adalah membuat project gitu ya. Terus dari Kak Wahyu namanya krisis gitu ya, kreativitas senam irama siswa. Dari Kak Yoga Serkan ya. Terus dari Kak Agus senam lantai dia. Kak Agus menggunakan model pendidikan gerak gitu Agus ya. Nah, jadi silahkan Kak lebih diinovasikan gitu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Terus masukan-masukan yang ada yang diberikan oleh KBS ya, anggota KBS itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan program ini ke depannya ya. Nah, jadi beberapa yang perlu bahas dan tanyakan juga terkait PJBL ini yang dari Kak Heni, Kak Ngetis, Kak Dewo dan Kak Supat ya. Ada beberapa hal yang belum lengkap, mungkin bisa disampaikan untuk hari ini. Sisanya sudah sesuai dengan alur dan komponen yang perlu di-upload gitu kayak. Jadi tidak banyak yang bisa bahas karena waktu untuk karena 2 materi sekarang ya. Jadi sisanya sudah yang berikan komentar ya di LMS. Jadi silakan kakak-kakak baca. Intinya pasti di bagian terakhir harapannya kakak-kakak bisa menerapkan itu, mengimplementasikan sesuai lini masa atau jadwal yang kakak-kakak tentukan. Ya, itu yang menjadi harapan ke depan. Di semester 2 ada yang sudah ingin menjalankan, silahkan dijalankan kakak. Nah, itu harapannya. Oke, yang pertama dari Kak Heni untuk video sosialisasi sudah, hanya saja kamera yang rekamannya masih portrait gitu kayak harusnya dibuat landscape seperti itu. Tapi ini tidak diupload di PMM, masih bisa, yang penting ada dokumentasi lain. Mudah-mudahan Kak Heni udah hadir ya. Oke, belum ada Kak Heni. Selanjutnya Kak Wayan Ngetis hadir. Siap. Yang ingin konfirmasi terkait videonya, video sosialisasi, apakah ada Kak Wayan? Ada, cuma masih tidak mau main-main ini sinyalnya sekarang udah di drive, udah gampang. Udah di drive ya. Iya lah. Mungkin dah kirimnya. Ampun baru fotonya sudah mungkin yang perbaiki yang terkait dengan rancangan itu biar ada dokumentasi izin dari kepala sekolah. Udah itu terkait dengan absensi, udah yang perbaiki mungkin. Hari ini udah yang perbaiki. Yang kirim mungkin.
Nggih, Baik, nggih, nggih, Pak. nah, Nggih, ini nggih, sudah nggih, nggih, nggih. yang apa namanya beberapa yang perlu dilengkapi. Ya. Oh, nggih, nggih, Jadi Pak Wayan nggih, sudah Pak. saya cek terkait Nggih, bahan tayangnya sudah nggih. gerobak sodor gitu Kak Wayan nggih. Nggih, Jadi, yang nggih, kurang lengkap yaitu yang nggih, perlu dikirimkan berupa video, nggih. foto, notulen dan Tulen, izin hadir dari kepala sekolah. Nggih, nggih nggih. izin dari kepala sekolah. Mungkin kan kirim, mungkin kan kirim. Nggih, nggih, nggih. Siap siap Pak Wayan. Nggih, 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 Pak Adi. Ampura Pak Adi. Ini ada perbaikan Nggih, nggih. mana Pak. Nggih. Terus terkait selanjutnya Kak Supat hadir ya? Swastiastu, Pak Wayan. Perbaikan. Hadir Pak Adi. Pak Wayan. Hadir. Kemarin hari ini sudah Oh ya, nggih. Yang Oh ya. coba yang cek dulu Pak Wayan. Oh sudah berarti yang apa namanya bahan tayangnya sudah Oke. Nggih. Terus videonya ada Pak Wayan. Ada perbaikan. Gini videonya Pak Adi masih ngulang karena suaranya hilang. Oh suaranya hilang. Iya. Ya bisa nih ke apa namanya? Hah? Ini ke apa namanya? PDF ya. KBS-nya itu. Kalau ulang Iya, nanti nggak dia akan ulang, akan kumpulkan ini teman-teman guru. Oh berarti tidak dalam waktu dekat ini. Dan perbaikan. Berusaha secepatnya. Oh genten. Oh, Nah, Nggih. jadi yang perlu yang ditambahkan lagi adalah video, foto, notulen dan daftar hadirnya Pak. Nggih, video notulen. Siap. Coba. Ya. Untuk selanjutnya Kak Dewa hadir Kak Dewa. Yuk, notulen. Kak Dewa masih sibuk kayaknya. Udah minta izin tadi. Baik. Nah, jadi intinya kakak-kakak untuk dapat melengkapi nanti untuk dapat melengkapi tagihan-tagihan di RTL ini ya Kak ya. Rencana umpan baliknya tindak lanjutnya. Jadi beberapa yang sudah berikan umpan balik ya. Selain kakak-kakak yang sebutkan tadi berarti sudah aman gitu ya. Sesuai dengan umpan balik yang tiang berikan. Nah, itu mohon dibaca dengan seksama. Selanjutnya diimplementasikan. Itu Kak ya. Maaf Kak Adi, untuk yang gimana Kak Adi? Nah, untuk Kak baru gabung nih. Untuk Kak Heni foto kegiatannya belum ada. Untuk video sudah. Untuk notulen dan daftar hadir sudah. Foto kegiatannya aja Kak Heni. Terus videonya Kak Heni ada nggak yang landscape Kak Heni? Apakah yang portrait gitu aja ya? Ya maaf Kak Adi, saya lupa ngasih tahu yang gini video, makanya udah selesai baru saya nggak juga. Nggak ada yang landscape Kak Adi. Maaf Kak Adi. Nah apa yang dan ini tidak dikirim juga di apa namanya di BMM. Ngingi Kak Adi, semua. Sudah ada buktinya. Baik Kak, ini yang apa namanya? Saya sebenarnya ingin mengkonfirmasi Kak Dewo mungkin karena masih ada kegiatan apa namanya di sekolah ya, jadi kita lewati saja nanti secara pribadi yang akan konfirmasi. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa di kakak-kakak kerjakan dan selesaikan karena kalau untuk bukti karya nanti ya
setelah ini kita akan membahas terkait bukti karya. Ya, ada pengantar bukti karya nanti. Nah, yang apa namanya, yang video aksi nyatanya sudah sesuai gitu ya, yang sudah aman gitulah, komentarnya tidak ada yang negatif dari saya, ya masih langsung bisa gitu ya, aman berarti di aksinya, di bukti karya ini. Tapi yang masih apa namanya, masih ada catatan, bukan komentar negatif sih ya, yang masih ada catatan dan perlu perbaikan, nah bisa jadi kalau mau ngirim video aksi nyata berarti mengulang membuat video, atau kakak-kakak kalau sudah mempunyai video terdahulu, jadi karena ada 3 jenis nanti ya, 3 jenis bukti karya yang bisa di-upload ya, tidak hanya aksi nyata yang kemarin kakak ya, yang dulu pun boleh, asalkan masih terkait dengan pembelajaran di pelatihan PKG PJOK ini ya, itu namanya praktik baik gitu ya. Nah, jadi bisa dipakai sebagai salah satu alternatif untuk bukti karyanya, penugasan bukti karya. Atau yang ketiga, modul ajar gitu, kakak boleh mengirimkan modul ajar yang sudah sesuai dengan pelatihan PKG PJOK. Nah, jadi yang lanjutkan untuk slide-nya terkait refleksi akhir dan penilaian kinerja fasilitator. Nah, jadi perlu yang share screen nggih kakak nggih, terkait penilaian akhir dan refleksi ini ada di LMS. Izin share screen. Nah, jadi di bagian setelah RTL kakak ya, ada refleksi akhir dan penilaian kinerja gitu. Silakan kakak buka sambil melihat-lihat, karena di saya ini tidak muncul karena yang mengisi adalah kakak-kakak peserta gitu ya. Jadi kalau saya buka seperti ini dia kakak. Kalau saya buka, nah jadi asesmen mandiri ini bertujuan untuk memetakan perkembangan kemampuan Pak Ibu mengikuti program pengembangan PKG PJOK. Jadi ini berupa asesmen mandiri ya kak ya. Jadi kakak sendiri yang nanti mengerjakan refleksi ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu terkait kegiatan PKG PJOK ini ya kak ya. Atau ada kakak yang sudah membuka LMS-nya, silakan boleh di-share kak. Mungkin Kak Agus boleh di-share Kak Agus ya. Share screen apa isinya di refleksi. Halo Kak Agus. Kak Nengah Sarjana, apakah di depan laptop? Ya Kak Di. Izin Kak Di. Oke, Kak Nengah, mohon dibuka refleksi perkembangan kompetensi akhir niki
bagaimana dia gini ya. Share screen nggak Pak? Nggih, siap Kak Adi. Oke. Karena di fasilitator itu gitu saja kelihatannya. Nah, Sudah kelihatan Kak Adi? sudah Kak Nengah. Nggih. Nah, ini isinya untuk refleksi perkembangan kita diarahkan mengklik kuesioner di sebelah kiri. Ya, Kuesioner. ya. Oh iya. Berarti Di menu sebelah kiri nggih. Nggih. Nah, jadi kakak-kakak kerjakan yang di kuesioner yang di bagian kiri nih Kang nggih. Nah, dikerjakan di situ. Nggih, di bawah peserta nih disuruh. Nggih. Untuk selanjutnya yang lagi satu Kak Nengah. Nggih. Yang apa namanya? Lagi satu dia. Yang Yang penilaian kinerja fasilitator R2 nih Kak Nengah, coba. Oh, itu tuh. R2 ya. Ya, penilaian kinerja. Oke, jadi yang kuesioner ini ya. Oke. Isinya kita disuruh penilaian kinerja di menu penilaian kinerja ya. Di bawahnya kan. Kinerja, baik. Nah, itu Kak yang perlu Kak di bawah kuesioner nih Kak ya. Ya, di bawah kuesioner. Jadi setelah melakukan penilaian kinerja, kakak-kakak klik mark as done gitu ya Kak ya. Jadi kalau belum mengklik itu berarti belum diketahui kakak-kakak sudah membuat atau menyelesaikan. Kalau di tiang tidak muncul seperti itu. Makanya perlu yang akun peserta seperti itu, Kang Nah, seperti itu Kang Terima kasih Kak Nengah. Instruksi Pak Adi. Halo, yang mau ngirim videonya di lupa dia di refleksi ya. Videonya. Halo. Video. Unggah video enggak? Ampun yang ditaruh di di drive langsung ngirim ke LMS. Halo. Di RTL nih ke rencana tindak lanjut unggah tugas. Di RTL 2 nih ke Kak. Di RTL 2. Di RTL 2 terus. Oh ya. Boleh di bagian gini, kolom komentar itu, assign comment gitu. Boleh di sana. Ya, biar langsung saya lihat nanti. Oh, nggih. Kalau untuk foto dokumentasinya langsung upload saja di sana. Nggih. Ya ampun yang kirim coba lihat Pak. Nggih, kentennya di rancangan. Ampun ya. Nggih Pak Padi, nggih ampun ya, nggih. Nggih Padi. Siap. Nah, jadi kakak-kakak untuk refleksi akhir dan penilaian kinerja fasilitator, jadi di dalam soalnya itu kakak-kakak nanti akan lihat ya, kemungkinan itu bagaimana fasilitator selama memfasilitasi kegiatan ini gitu kakak ya. Silakan kakak-kakak buat sejujur mungkin ya, sealamiah mungkin ya, tidak usah dibuat-buat. Kalau memang fasilitatornya kurang, buat saja kurang kakak ya. Jadi silakan dinilai secara objektif gitu kak ya. Itu yang perlu yang tekankan. Untuk selanjutnya di slide berikutnya pengantar bukti karya. Jadi yang ke slide berikutnya. Di PDT yang berikutnya pengantar bukti karya. Nah, jadi terkait bukti karya kakak ya. Nanti bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK.
topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi November 2024. Nah, jadi apa yang sudah Tiang sampaikan tadi, ini revisinya baru Kak ya. Jadi aktivitas atau alurnya itu berbeda dengan yang kemarin, sehingga saya aksesnya itu memang dari kakak-kakak sendiri sebagai peserta. Nanti sama seperti tadi kakak yang share screen, kita bahas bersama-sama, karena di LMS saya memang tidak kelihatan menu-menu untuk mengupload seperti itu kayak, karena yang melakukan proses upload ya peserta itu sendiri gitu. Jadi kita nanti bahas bersama-sama sesuai panduan pengantar bukti karya ini gitu Kak. Ini juga sudah Tiang share di WA group. Jadi kakak masih bingung alurnya seperti apa, caranya bagaimana. Nah, nanti kita bahas, dan kalau lupa lagi ya lihat saja di bagian PDT ini, pengantar bukti karya yang sudah Tiang share di grup. Nah, jadi dimulai dari perjalanan peserta program PKG PJOK ya Kak ya. Kakak sudah melalui ya kegiatan-kegiatan yang panjang seperti ini ya. Sudah dari pembukaan sudah, sini sudah ini kita laksanakan. Terus ini juga kegiatan tatap muka ya Kak ya, sudah kakak laksanakan. Pembelajaran asinkronus ya sudah Kak ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung ini ya Kak ya. Ini tatap maya yang kedua paling akhir gitu ya. Jadi ada tatap maya sekarang dan nanti untuk refleksi bukti karya. Selesai dah kegiatan kita Kak. Nah, jadi kita sudah ada di minggu ke-11, unggah dokumentasi bukti karya. Itu ya. Oke. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan program kelulusan PKG PJOK. Jadi sebagai prasyarat kelulusan juga ini ya Kak ya, Kak harus mengunggah bukti karya gitu. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Lanjut. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Selanjutnya, video menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait ya. Jadi video yang menampilkan wajah identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Sudah Tiang share kemarin ya untuk surat persetujuan ya kepala sekolah dan wali peserta murid peserta didik. Selanjutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, jadi itu kayak yang di blok-blok orange ini yang perlu dipahami itu ya, dilaksanakan. Selanjutnya alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Oke. Jadi coba yang perbesar dulu biar kelihatan. Nah, jadi peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Jadi menu semua modul ya yang ini ya kayak ini. Nah, yang ini. Jadi ini tampilan peserta kayak kalau tampilan saya banyak di sini ke bawah di sini banyak sekali. Jadi di tampilan peserta ketika klik semua modul ya, scroll ke bawah di bagian bukti karya ada BK1, BK2, BK3, BK4. Kakak boleh sambil melihat di LMS-nya. Kalau di sini sangat kecil sekali kelihatannya kayak. Buat yang share kayak gini apa namanya? Besar lagi. Nah, jadi aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3 ya. Unggah draft bukti karya. Unggah draft bukti karya. Terus selanjutnya refleksi bukti karya. Terus berbagi bukti karya. Nah, jadi unggah draft bukti karya itu untuk digunakan untuk apa namanya? Yang digunakan itu adalah yang di sebelah kiri di sini Kak ya. Yang di sini. Di menu bagian kiri. Kalau dulu di bagian unggah bukti karya. Itu Kak. Nah, sekarang kakak-kakak gunakan yang di bagian ini. Ya. Di bagian bukti karya di menu yang di sana. Ya. Jangan yang di sini. Oke, selanjutnya refleksi bukti karya ya. Kalau refleksi ini kan kegiatan virtual ya Kak ya, aman ini. Nanti linknya kan link yang biasa saya bagi untuk pertemuan virtual tatap maya. Oke, selanjutnya berbagi bukti karya. Setelah kakak-kakak mengupload bukti karya baik berupa video atau berupa dokumen modul ajar, kakak-kakak akan mendapatkan validasi dari fasilitator gitu ya. Jika karyanya disetujui, jadi kakak-kakak silakan teruskan atau lanjutkan sesuai dengan alur ya, sesuai dengan alur yang akan kita bahas ya. Ketika sudah sampai akhir kakak-kakak mengupload di PMM, terakhir ada pop up atau menu itu muncul bagikan gitu, berbagi ya. Silakan ambil linknya, silakan di upload di berbagi bukti karya. Itu udah terakhir itu kakak ya, di bagian terakhir. Yang panjang itu adalah di bagian unggah bukti karya ya, di unggah bukti karya. Terus kakak-kakak akan menunggu proses validasi gitu Kak ya. Nah itu, jika sudah valid silakan langsung copy linknya dan pastekan di bagian BK3 ini, berbagi bukti karya. Itu aja. Oke. Nah sekarang bagaimana mengunggah bukti karya, itu yang akan kita pelajari kakak ya. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk
mendapatkan validasi dari fasilitator. Ya. Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Nah ini ya kayak periodenya juga, karena di sini saya LMS fasilitator ya nggak kelihatan, nanti kakak yang akan share screen ya. Kita baca dulu sampai selesai. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. 2. Pastikan Anda telah mengunduh melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Oke, jadi itu kakak ya, harus dilengkapi dulu lembar persetujuan yang saya kirim tadi. Lembar persetujuan peserta. Ya, apa namanya? Yang di grup ya, salinan itu ya kak ya, salinan dari 11 ya. Nama bukti karya, terus lembar pernyataan peserta PKG PJOK berupa apa namanya ini, doc ya, berupa file doc yang di grup PKG PJOK Karangasem itu kak ya. Silahkan di download, silahkan diisi ya sesuai dengan ketentuan. Oke, selanjutnya itu nggak usah diklik make a copy karena udah saya berikan langsung di apa namanya, di grup. Kalau kakak-kakak di PTT ini klik linknya ini ya make a copy, tapi sudah yang kirim di grup ya langsung aja di sana buat isi sesuai dengan ketentuan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, jadi di bagian ketiga ini kerjakan seperti itu kayak. Jadi setelah klik ini mungkin ada mengunggah bukti karya seperti itu kayak. Silakan diikuti sesuai dengan alur ini. Coba kita bahas dulu sampai gini ya, terakhir ya kak ya, baru nanti kakak-kakak salah satu peserta share screen apa namanya menu bukti karya ini biar lebih jelas lagi. Oke, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping. Nah, jadi dicentang-centang nanti ini kakak ya. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar konsekuensi publikasi pada media online. Centang. Terus, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Centang, harus dicentang ya kak ya. Terus saya menyatakan bahwa pengambilan gambar video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Centang. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk original saya, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Oke, dicentang. Gitu Kak ya. Jadi saya rasa video yang kakak ambil ya karena kelihatan kakak-kakak yang apa namanya sebagai gurunya gitu ya kakak ya, nggak mungkin dah plagiasi dari orang lain seperti itu kalau berupa video kakak ya. Jadi kalau berupa
modul ajar, ya bisa dicek nanti dengan tracking plagiarisme gitu ya Kak ya. Nah itu. Jadi saya harapkan memang produk yang dibuat merupakan video atau dokumen yang memang murni dari kakak-kakak itu. Terus mengetahui kepala sekolah silakan, tanda tangan kepala sekolah, nama peserta PKG dan tanda tangan silakan. Ini kakak-kakak yang menandatangani. Jadi itu Kak ya. Intinya surat yang dikirim tadi diberikan checklist, diketahui kepala sekolah, bapak-bapak yang menandatangani di bagian kiri di sini. Oke. Nah, itu. Terus lanjut pemilihan kategori bukti karya. Yang pertama praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran itu adalah proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Oke. Bukan berarti di dalam kelas di kelas gitu Kakak ya. Artinya ini di kelas kakak-kakak ya. Pembelajaran PJOK ya. Yang di video aksi nyata itu ya Kak ya. Nah, itu. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini jadi pertanyaan kemarin Kakak ya. Bagaimana caranya membuat dokumen aksi nyata berupa video gitu ya. Berupa dokumen gitu ya. Jadi kakak-kakak dalam kategori praktik pembelajaran ini ya Kak ya, aksi nyata kakak kan udah berupa video Kak ya, udah berupa video. Jadi silakan boleh kakak-kakak mengirimkannya berupa video tersebut yang diupload di YouTube, dan kakak-kakak juga boleh dipilih ini mengirimkannya berupa PDF ya. Jadi kalau berupa PDF seperti apa kan gitu pertanyaannya. Kalau berupa PDF kakak lagi membuat seperti laporan Kakak ya. Laporan kegiatan pembelajaran dari kegiatan awal, inti, penutup. Nah, bagaimana kegiatan awal itu dilakukan, seperti apa kegiatan-kegiatan awalnya ya. Terus ada dokumentasinya berupa foto ya. Terus kegiatan intinya seperti apa, kegiatan intinya, bagaimana metode pembuatan metode yang digunakan pembelajaran tersebut, ada dokumentasinya berupa foto gitu, foto kegiatannya aja. Jadi fotonya tersebut berbicara gitu ya, fotonya tersebut yang menjelaskan terkait kegiatan itu ya. Itu boleh dipilih silakan. Kalau saya sih mendingan karena kakak sudah ada videonya ya, videonya upload langsung itu ya, nggak usah lagi buat yang berupa dokumen. Tapi kalau kakak tidak percaya diri dengan videonya, pengen membuat dokumen ini saja, silakan. Tentunya harus divalidasi lagi, diperiksa lagi seperti itu Kak ya. Izin minum dulu Kak. Oke, pemilihan yang kedua ya Kak ya. Kategori yang kedua praktik baik. Nah, jadi apa praktik baik itu? Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, itu. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF atau video. Nah, itu ya. Dan tentunya praktik baik ini belum pernah dipublikasikan di PMM gitu kayak. Nah, sebagai contoh kayak, sebagai pengalaman PKG yang terdahulu, ada peserta yang mengirimkan praktik baik, dan memang
videonya tersebut belum pernah di-upload ke PMM. Jadi setelah saya periksa, ya, setelah di-upload dan saya periksa, praktiknya atau kegiatannya yang dilakukan memang benar-benar sesuai dengan modul, ya, yang kita bahas, ya, sama seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itu, Kak, ya. Oke, jadi itu bisa divalidasi, bisa disetujui seperti itu, Kak. Nah, jadi praktik baik itu, jadi kegiatannya itu dapat menginspirasi guru lain. Kegiatannya dia seperti PJBL gitu, Kak, ya, PJBL. Ini dilakukan sebelum mengikuti PKG PJOK ini, Kak, ya. Memang sudah sering dilakukan oleh guru tersebut setiap tahunnya gitu. Ya. Kebetulan di bulan itu, ya, pas bukti karya, padahal video praktik pembelajarannya, Kak, ya, peserta ini sudah, Kak, saya sarankan, saya rekomendasikan video pembelajaran Kakak aja yang kemarin yang di aksi nyata itu pakai, udah bagus kok. Enggak, Kak, saya punya yang lain, praktik saya mau ngirim praktik baik. Boleh, Kak? Oke, silakan di-upload dulu, nanti saya periksa. Ternyata yang dikirim itu kegiatan sport day gitu, Kak, ya. Mirip dia model pendidikan olahraga, ya, model pendidikan olahraga. Jadi ada kegiatan multi event olahraga di sekolah tersebut. Kebetulan sekolah kakak itu sekolah internasional, ya. Nah, jadi setiap tahunnya melakukan kegiatan sport day tersebut, ya, ya, banyak kegiatan-kegiatan olahraga, termasuk olahraga tradisional di sana masuk, ya, Kak, ya. Nah, jadi program itu tidak hanya rancangan, ya, Kak, ya, sama seperti PJBL yang Kakak buat itu kan belum jalan, Kak, ya. Kalau ini sudah jalan, makanya dia sudah menjadi praktik baik, sudah jalan. Pas itu udah berlangsung, ada dokumentasinya sampai selesai, sampai penyerahan hadiah, ya. Pokoknya sudah sampai selesai, sudah menjadi dokumentasi berupa video. Nah, itu diupload. Oke, karena sesuai, ya, pas ke model pendidikan olahraga dia masuknya, ya. Nah, bisa. Oke. Nah, jadi itu untuk pengalaman yang kemarin-kemarin, Kakak, ya. Jadi praktik baik yang kakak-kakak sudah pernah lakukan, silakan boleh diajukan dulu, Kakak, ya. Anggap saja kakak-kakak sudah pernah melakukan kegiatan penyelenggaraan pertandingan gitu, ya, pada saat semesteran gitu, ya, jeda semester, itu terdokumentasi dengan baik dari pembukaan, pelaksanaan akhir, penyerahan hadiah, ya, itu cocoknya ke model pendidikan olahraga, ya, bisa itu, Kak, ya. Apalagi didukung dengan dokumen-dokumen berupa susunan panitia, ya, daftar hadir, peserta siapa, timnya siapa, itu lebih lengkap, lebih bagus lagi, Kak, ya. Oke, bisa dipahami, Kak, ya, untuk praktik baik, ya. Kasih jempolnya kalau bisa dipahami, kalau enggak boleh ditanyakan. Terus untuk modul ajar, ya, sesuai dengan modul ajar yang sudah kakak-kakak buat, ya, tentunya sudah sesuai dengan CP-nya sudah yang terbaru, terus backward design, ya, yang terpenting, ya, Kak, ya, otentik seperti itu, Kak.
Yang lanjutkan dulu. Unggah draft bukti karya di LMS. Kategori praktek baik. Ya. Di kategori pilih praktek baik, bentuk karyanya apa, judulnya apa, deskripsinya apa. Kalau ini berupa praktek baik ya Kak ya. Pilih kategori bentuk bukti karya. Klik praktek baik. Pilih bentuk karya video salinan video yang telah diunggah di YouTube. Kak ya. Ini yang penting. Kalau video, jadi link videonya yang sudah diunggah di YouTube itu dimasukkan. Ya, di bagian URL video gitu, bagian ini tautkan video YouTube ya. Selanjutnya PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda, silakan. Kalau mau mengunggah berupa PDF. Oke, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Oke. Hashtagnya ini jangan dilupakan Kak ya. Saya kirim ke grup. Oke. Jadi jangan dilupakan itu Kak ya, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Jadi kalau kakak-kakak sudah mengirim di video di YouTube Kak ya, kakak-kakak bisa edit judulnya. Oke? Ya, bisa Kak edit videonya di bagian apa namanya itu ya. Ada edit itu ya. Apa istilahnya? Saya lupa nama gamenya ya. Dulu. Studio YouTube gitu ya. Nah, di bagian studio YouTube silakan di sana pilih diklik di video. Setelah itu banyak dah video-video yang udah kakak upload di YouTube. Klik di bagian titik 3 itu ya Kak ya. Nah, di sana bisa kakak edit nama judulnya. Jadi judulnya adalah sesuaikan nanti ada gini ya Kak ya. Format judulnya. Ya, format judulnya. Nanti dia akan berikan ya format judulnya seperti apa ya. Intinya yang sudah mengupload di YouTube silakan diisi nanti hashtagnya ini kayak hashtagnya, terus judulnya seperti apa gitu, bukti karya pembelajaran apa gitu, ya. Nanti saya cari dulu untuk judulnya kayak. Intinya hashtagnya ini jangan dilupakan karena ketika ngetik hashtag ini nanti akan terkumpul ya, apa namanya, oh ini video-video bukti karya PKG PJOK seperti itu ya. Nah, untuk kakak-kakak yang mengupload di Drive ya, di Drive silakan kakak-kakak upload di YouTube ya Kak ya, upload di YouTube gitu, dengan judul dan hashtag yang kirimkan tadi. Kategori praktik baik, yang tadi kok salah ini ya, praktik baik, yang ini kategori keduanya praktik baik. Oke, yang pertama harusnya ini kategori praktek pembelajaran mungkin ya. Nanti kita cek di LMS kayak ini, apa namanya, mungkin salah ketik ini harusnya. Oh ini nih, kategori praktek pembelajaran ya. Berarti 2 slide ini adalah kategori praktek baik. Oke, yang lanjutkan dulu sampai
Poin kelima, pilih jenjang. Nah, pilih jenjang itu jenjang SMP gitu umpamanya. Kalau SMP, SD silakan. Kelasnya juga. Bila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan kelas. Nah, silakan dipilih ya kelasnya kayak. Terus pilih sasaran, sarana prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, di sana. Nomor 8. Ini ya Kak ya. Untuk lembar persetujuan bukti karyanya. Terus klik kumpulkan di poin 9. Oke. Yang lanjutkan ke bagian praktik pembelajaran ya. Hampir sama dengan kategori praktik baik kayak ya. Bersama. Jadi di BK1 pilih kategori praktik pembelajaran. Kedua, bentuk karya, video atau PDF. Yang ketiga, judulnya lengkapi dengan hashtag ini kayak. Terus berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Silakan deskripsinya disesuaikan kayak. Terus jenjang, silakan dipilih jenjang. Oke, sama nih Kak ya. Kalau berupa RPP atau modul ajar, kategorinya pilih RPP, selanjutnya ikuti dengan langkah-langkah yang sama Kak ya. Bentuk karya silakan dipilih PDF gitu ya, bukan video ini dipilih. Selanjutnya unggah lembar persetujuan bukti karya, klik kumpulkan. Nah, itu Kak. Konfirmasi unggah draft bukti karya. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai ya. Kalau kakak sudah mengumpulkan ini tidak bisa diubah Kak ya. Sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti masih akan bisa diperbaiki lagi atau diulang ya. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan di fitur bukti karya PMM. Ya. Ada dua kemungkinan ya Kak ya. Kak sudah disetujui ya. Nah, berarti fitur ini dapat diubah. Kalau tidak disetujui berarti mengulang Kak ya, bisa diubah seperti itu. Oke, selama proses validasi berarti tidak bisa diubah gitu maksudnya ini Kak ya. Kalau udah dikumpulkan. Oke, konfirmasi unggah bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah draft bukti karya, akan berubah menjadi sedang ditinjau. Dan dalam proses validasi fasilitator. Jadi di BK1 ini kelihatan status Kak, sedang ditinjau. Kalau Kak sudah mengumpulkan, status ini akan kelihatan. Itu. Oke. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan. Ya, ada dua yang perlu kirim nanti, bukti karya dan lembar pernyataan peserta. Sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu.
Dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Oke, itu jadinya Kak ya. Jadi setelah divalidasi oleh fasilitator, ternyata otomatis diterbitkan di PMM. Oke, kalau sudah diterbitkan di PMM, Kakak cari di menu bukti karya. Kakak masuk dulu ke PMM, terus cari menu bukti karya, terus pilih kategori bukti karya, praktek baik umpamanya atau pembelajaran. Di sana cari pasti ada satu dokumen gitu ya. Pilih itu yang ada satu dokumen gitu umpamanya. Satu dokumen telah diupload, klik, setelah itu cari linknya, bagikan ke BK3, berbagi bukti karya gitu ya. Mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Putusan utama, perlu perbaikan. Nah, kalau perlu perbaikan di sini ada status seperti ini ya, perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Pada tampilan LTI bukti karya, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Itu ya. Jadi ada tombol perbaiki ini yang nomor 2. Perlu perbaikan. Terus apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda silang merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi ketika belum sesuai, silakan disesuaikan. Setelah selesai baru hapus. Ya. Klik ikon silang ini, setelah itu baru upload. Seperti itu. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, jadi apabila lembar persetujuan belum sesuai, isi sama ya Kakak ya. Sama caranya. Kalau lembar persetujuan bukti karya Kakak belum sesuai, dengan cara yang sama, buat dulu perbaikannya, setelah itu baru hapus, setelah itu baru kumpulkan lagi. Mohon lakukan cek status secara berkala selalu melakukan unggah ulang bukti karya. Secara berkala setelah melakukan selalu. Ya, mohon dilakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi dicek-cek terus Kak ya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis di platform Merdeka Mengajar di PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik dari fasilitator memberikan catatan khusus. Oke. Lihat bukti karya. Nah, jika sudah lulus ya Pak ya, lulus validasi. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Klik bagian lihat bukti karya. Bagaimana cara membagikan bukti karya? Nah, ini yang saya sampaikan tadi.
bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Buka karya saya, kategori karya. Nah, ini kategori karya. Kalau kakak-kakak sudah buka kategori karya, kalau sudah saya validasi pasti ada di sana di bagian kategori mana kakak upload. Bahan ajar, RPP, praktik baik, ya. Nah, itu silakan nanti kelihatan di sana satu dokumen gitu umpamanya di praktik baik. Jadi itu yang akan linknya dibagikan. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, cari tombol bagikan. Nah, ini Kak ya. Setelah itu salin link. Untuk kebutuhan WWJ, salin linknya ya Kak ya. Tautkan di LMS di bagian BK3 berbagi bukti karya. Nah, ini bentuk gini jadinya ya Kak ya. Ini bentuknya Kak ya, yang sudah biasa berbagi karya di PMM sudah biasa ini Kak ya. Jadi di sini bagikan, cari linknya. Oke, lanjut. Oke, tanya jawab seputar bukti karya. Lakukan langkah, nanti aja ya tanya jawabnya Kak ya, terakhir. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Nah, ini yang terpenting Kakak ya. Jika kakak-kakak mengupload video aksi nyata kemarin masih dalam mode pribadi atau privat gitu Kak ya, ubah ya Kak ya, jadi publik sehingga dapat dikenali, dilihat dalam set PMM itu. Kalau kakak-kakak ngasih link saya masih bisa saya lihat, tapi kalau di PMM masih setelannya pribadi, nggak bisa di set oleh PMM. Jadi ubah pengaturan visibilitas gitu istilahnya ya. Siapa saja yang dapat melihat video ini. Klik bagikan, share pada bagian bawah video. Klik salin untuk menyalin video milik Anda. Nah, jadi gini Kakak ya. Oh, benar ada visibilitas ya. Visibilitas video bukti karya. Nah, ini kendala video ini disetel untuk pribadi. Terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat channel YouTube-nya. Nggak kelihatan. Ya kayak hitam gini dia. Caranya, nah ini yang sebutkan tadi. Studio YouTube. Oke, setelah itu muncul beberapa video YouTube yang kakak miliki. Jika visibilitasnya masih privat, maka tidak bisa dilihat di PMM gitu Kak ya. Jadi ubah saja ke publik gitu, yang di nomor 3 ini. Nah, nanti silakan dilihat masing-masing biar lebih jelas lagi ya Kak ya. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Nah, ada kendala seperti itu juga. Video tidak tersedia ditonton di YouTube. Dapat terjadi karena masalah hak cipta. Ini Kakak ya. Masalah hak cipta. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar aplikasi lain selain YouTube. Dan karena itu, agar video bisa diputar bukti karya, pastikan video diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Nah, jadi mulai sekarang cek apakah video aksi nyata kakak-kakak yang kemarin itu isi latar belakang
musik gitu ya. Kalau musiknya itu ada hak ciptanya, kemungkinan tidak bisa diputar atau mute dia, sama sekali tidak keluar suaranya gitu Kak ya. Banyak tuh gini. Kemungkinan itu bisa terjadi seperti itu Kak ya. Saya lihat kemarin video aksi nyatanya nggak sebagian besar nggak isi ya musik-musik gitu ya, background itu nggak kayaknya. Nah, jadi aman kalau gitu. Lebih baik jangan dah di latar belakang gitu, demi amannya gitu ya. Langkah mengecek hak cipta. Nah, ini bagian hak cipta ini kayak. Kita besarin dulu. Di bagian konten, copyright ya Kak ya. Copyright itu hak cipta. Nah, di sana ada nggak catatan di sana? Ya. No copyright content was found in your video, berarti tidak ada pelanggaran hak cipta di video Anda gitu. Itu aman. Kalau gini, kalau ada catatan di sini atau notifikasi, berarti ada pelanggaran hak cipta, kemungkinan tidak muncul nanti seperti itu Kak ya. Pelajari materi lebih lanjut, pertanyaan yang sering ditanyakan melalui, silakan itu pelajari Kak ya, di link ini. Terima kasih. Baik Kakak, silakan jika ada pertanyaan terkait bukti karya, silakan. Saya harapkan Kakak ada yang bertanya karena banyak sekali pembahasannya ini. Mudah-mudahan nggak membingungkan gitu ya. Oke, silakan Kak Agus. Sedikit Kak Adi, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanyain yang suratnya itu Kak Adi, nama di sebelah kepala sekolah itu berarti wali kelasnya gitu Kak Adi, bukan nama kita ya? Nama gurunya, nama kita. Nama kita. Ya. Berarti di izin dari walinya yang mana Kak Adi? Izin dari wali, yang penting surat itu terupload dulu Kak. Yang penting suratnya itu aja. Begitu aja. Ya itu sudah mengetahui walinya gitu. Oh gitu. Saya kirain ada nama walinya juga di sana, saya ubah tadi. Enggak. Oh, itu aja berarti suratnya. nama kita sendiri. Ini Ya. Itu aja formatnya, soalnya Agus, saya juga dulu gitu ya Agus ya. Saya kira kita buat daftar nama siswa, daftar nama walinya dan tangan. Saya kira seperti itu. Ternyata cuma surat itu, satu surat itu aja Kak Agus. Oh, ini berarti yang perlu tanda tangan yang lain kan berarti kepala sekolah aja berarti satu. Kepala sekolah yang mengetahui. Oke, terima kasih Kak Adi. Oke, Kak Agus. Berarti, nah untuk judulnya itu Kak Adi. Iya. Judul kalau tiang nanti boleh ngupload yang aksi nyata, berarti judulnya sesuai dengan aksi nyata nih Kak Adi. Pembelajaran Ya, aksi nyata. pasti gitu. Ya, pembelajaran pasti gitu Kak Agus. No. Tadi sampai akhir di slide-nya tidak ada mengenai format judulnya ya Kak Agus ya. Iya, Cuma isi hashtag aja Kak Agus dan kakak yang lain. Hashtagnya jangan dilupakan ya. Oh, berarti tambahin hashtag aja di judulnya kan. Kalau nambahin hashtag di judul apa di deskripsi ya kira-kira Kakak? Di judul kayaknya Kak Adi. Deskripsi lebih bagus Gus. Oh, di deskripsi. Ya boleh. Iya kayaknya sih deskripsi sih Gus. Kayaknya tuh gini. Ya deskripsi. Judul aja gitu. Biar nggak kelihatan banyak Oke. Judul. Setelah itu di deskripsinya tambahin hashtag. Ya, hashtag dulu baru deskripsinya apa terkait videonya. Iya. Yang ini juga yang cek juga nanti terkait itu dah. Karena baru ini Kak Agus. Kalau yang dulu nggak isi nggak hashtag ini nggak. Terus cara nguploadnya juga nggak sepanjang ini. Dulu mainnya di LMS aja. Maksudnya di bagian LMS ya di bagian sub menunya. Sekarang kan ada menu khusus ya. Menu khusus untuk
bukti karya, menu khusus untuk penilaian bukti karya gitu. Yang di kiri itu Kak Agus, yang tadi yang apa, itu baru itu ada Kak Agus, dulu nggak ada nggak seperti itu. Iya. Ya gitu. Makanya di tiang nggak ada, di apa namanya, di LMS tiang, makanya pakai ini saja, pakai di PPT-nya ini saja. Mungkin di Kak Agus dan di peserta lain ada kayaknya ya. Pak, Ada coba, Kak Ade. coba share Kak Agus biar saya tahu kayaknya saya gobar Oh. ini. Iya Kak Ade. Yang share. Sudah kelihatan tadi? Belum Kak Agus, belum. Di sinyal nih. Sudah di tiang sudah. Oke, sudah Kak Agus. Coba di bukti karya klik Kak Agus, di Ini menu bukti karya di bagian kiri. di bukti karya nih. Oh, ini. Oke. Oke. Cek Kak Agus, Iya. kok belum muncul? Ini udah masih loading nggak, Di? Oh, ini udah. Oke, oke. Sinyalnya di sini agak lambat jadi masih melincar nih. Langsung dia masuk ke PMM Kak dia. Halo. Di sini masih kelihatan masuk gitu aja Kak Agus. Nah, Ya. itu udah mesti Di masuk PMM. ke PMM. Yes, Ini. silakan masuk ke PMM coba Kak Agus. Ya, pasti sesuai dengan gininya tadi. Kayak di elemen apa namanya, di PDT tadi tampilannya. Coba. Ini masih loading nggak? Cukup lama. Sini nak masuk nak. Coba siapa yang lancar sinyalnya? Ya, siapa yang bisa ini? Coba Ya. saya screennya. Yang agak lama nih, yang stop dulu. Kak Sarjana, coba Kak Sarjana. Coba Kak Nga. Baik-baik dicoba dulu ya. Oke, coba. Sinyalnya mungkin Kak Agus terkendala. Oke. Di bukti karya di kiri Pak Kak Nga. Ya, yang ke Woi. Ini mulai lancar Kak Sarjana. Oke. Oke. Coba turun. Oke. Nah, dulu lembar pernyataan itu kan sudah ada yang kirim, Ge. Boleh coba klik kan nggak? Tapi ini nggak kelihatan. Sama kayaknya yang kirim kan. Dilengkapi tanda tangan kepala sekolah, kayaknya sama ya. Terunduh Kak Nengah. Halo Kak Nengah. Ya. Masih di Google Doc kayaknya nih Kak Aki. Gimana? Masih di Google Doc ya. Oh, salin gitu. Ya.
Oke. baru salinan. Salin dokumen. Sama nggak yang Ya, sama sama ya? ini, sama isinya sama. Yang isi harus dicentang-centang doang ya? Ya, sama. Oke, kita lanjutkan ke kerjakan coba Kak. Apa Ya. isinya? Nah ini, Nah, itu. Pilih kategori coba. berarti yang kita pilih nanti praktek pembelajaran ya. Oke. Ya coba berapa ada 3 Pak? 3 ada. Di sini nggak kelihatan di sini. Oh, Di Pak kelihatan dia. kelihatan ya. Oh, berarti Betul. nggak tampil berarti pop up-nya Kak. Oh, pop-up-nya nggak bisa tampil Ya, ya. ketika klik itu Iya. kan muncul dia biasanya. Ya, Begini ya pilihan itu pop up-nya. ada 3 Kadi, praktik baik, praktik pembelajaran, RPP atau modul ajar. Oke, sesuai dah nih Oke. Oke, berarti yang nanti yang kita kalau kita ngupload video berarti praktik pembelajaran ya. Tergantung Kak, karena kalau videonya aksi nyata berarti praktik pembelajaran. Aksi nyata yang kemarin ini ya, Ya. jalannya berarti Oke. praktik pembelajaran. Oh. Apa namanya video Berarti 36. berarti Pak Nengah dan kakak-kakak yang lainnya sudah memiliki video sebelumnya melakukan kegiatan praktek baik yang berhubungan dengan kegiatan PKG PJOK ini. Oh. Materi kita, contohnya Ya. model pendidikan, model pendidikan, penyebaran atau kan Oh, berarti yang kita pilih nanti adalah praktik pembelajaran. Ya. Ya. Nah, kebetulan juga ini untuk jenis bukti karya yang dipilih berarti yang di surat nih ke praktik pembelajaran juga di sini. Iya, jenisnya ya. Jenisnya. Gimana Ada lagi Kak? jenisnya kan? Ya, Bentuk karya itu. ya di surat keteranganku Oh di iya. jenis bukti karya yang dipilih gitu ada ini. Oke. Berarti praktik pembelajaran juga di sini. Ya, biar benar juga, biar sinkron nanti antara suratnya dengan kategori yang kita pilih gitu. Ya. Ada lagi? Karena belum ngupload nggak kelihatan ya. Belum di karena Bentuk karya itu apa ya pilihannya? bentuk karya ada video dan PDF. Oh ya, video. Mbak Abdul Dawakin, Ngawang-ngawang yang nanti sudah dibalik dia. Jangan. Ya. Nanti harus gini kalau udah kumpulkan kan gitu. Gua yang ngorbanin timbalin nih. Bosan sarannya manis nih. Ya. Ya, nanti sama-sama coba ya, biar tahu isinya kan harus dibuka dulu. Ya. Karena coba lanjut ke penilaian bukti karya gimana tampilan di sana? penilaian bukti karya. Ya. Kalau di Oh, di saya sana Kak, penilaian fasilitator saja isinya Kak. cuma nama-nama gitu aja. Kalau Penilaian di bukti saya- ya. karya. Oh, tidak memiliki akses nih. Oh. Kalau di Ya. saya ada nama-nama peserta. Oh. Oke. Ya, Mungkin daftar karena tuh. belum di gini ya, ada yang upload. Ya, bisa jadi nih karena masih belum ada uploadan ini. Oke. Ini. Ya. Ada lagi. Itu saja sih Kak Nengah. Oke. Mungkin kakak yang lain ada masih bingung bagaimana, silakan ditanyakan lagi. Kak Yoga, ada pertanyaan Kak Yoga? Untuk sementara tidak Kak Adi. Tadi saya sudah sempat yang buka, jadi isinya sudah ada yang lihat nih Kak, setelah nih Kak. Oke, sudah sesuai. Ampun yang dapat lihat di LMS nih Kak Adi. Oke. Kalau kita ketik videonya itu baru nanti muncul di bawahnya ada lagi kolom baru untuk URL-nya, ada muncul lagi dia. Ya. Berarti masih tidak kelihatan ketika belum mengupload gitu Kak Ya, Yoga. Oke, ketik aja nanti praktik pembelajarannya itu kita ketik, nanti langsung dah di bawahnya muncul dia bentuk karya apa. Kalau video ada URL-nya Kak Adi, langsung dia di bawah. itu Bon, karena di dia nggak ada muncul gitu. Iya. Ya, Iya. kan? Dari peserta memang ini. Sesuaikan dengan panduannya yang di PTT yang share dan kita bahas tadi ya Kak ya. Itu aja. Kalau untuk judul video kan materi kita yang disampaikan Kak Adi nggih, kalau judulnya nggih. Betul. Pembelajaran apa basket misalnya seperti itu nggih. Iya.
Nggih, terima kasih Kak Adi. Saja. Sama-sama Kak Yoga. Lagi sedikit Kak Adi, mumpung bisa diskusi nih, untuk di suratnya masih dikit ya. Untuk di nama-nama kita dan Bapak Kepala Sekolah dilengkapi dengan NIP ya. Dilengkapi Pak. Karena Iya. Biar nggak salah nanti ini. Oke. Terima kasih Kak Adi. Sama-sama. Coba yang cek yang gini ya, sudah lewat ya. Ada di sini contohnya. Terkait surat pernyataan. Jenis bukti karya benar, praktik pembelajaran kalau memang video aksi nyatanya yang dipakai. Terus sisanya tanggal pengambilan gambar atau video itu sesuai dengan aksi nyatanya Kak ya. Mudah-mudahan masih ingat itu. Kapan pengambilannya. Terus yang menandatangani kepala sekolah, NIP-nya ada, memang diisi Kak untuk NIP. Dan ingat cap untuk kepala sekolah Terus untuk yang di kiri itu adalah gurunya emang. Guru PJOK, NIP, tanda tangan. Sesuaikan dengan lembar ini saja Kak. Tidak usah lagi dibuat yang lain-lain. Sesuaikan dengan lembar ini saja. Untuk nama kelompok peserta didik, jadi kelasnya aja kalau Kakak di SD ya kelas apa ya, fase apa, tahun ajaran ya sekarang itu. Untuk di SMP kelas apa, fase apa, tahun ajaran, silakan itu diisi. Ada lagi nggak Kak yang ingin bertanya? Sudah jelas nih Kak? Jadi kalau sudah jelas, yang ke itu ke PPT-nya dulu. Pengantar bukti karya sudah. Penutup tanya jawab sudah. Jadi sebelum tiang tutup kegiatan ini, karena ini adalah sudah mau berakhir ini, bau-bau finish nih Kakak ya. Jadi untuk penugasan ya bagi peserta yang belum memenuhi seluruh tugas dari awal sampai hari ini ya. Jadi kalau sebagian besar sudah Kak ya. Jadi beberapa saja yang silakan Kak Manis dulu. Sedikit Kak Adi, terima kasih. Untuk terkait masalah tugas nih bisa nggak dikasih data-data yang kira-kiranya dari masing-masing peserta nih di modul mana yang kira-kira tidak ada tugasnya, biar bisa kami cross check kembali untuk kenyamanan kita bersama nih. Terima kasih. Terima kasih Kak Manis. Jadi intinya gini Kak semuanya. Jika kakak-kakak tidak saya konfirmasi, berarti aman. Jadi beberapa yang tiang konfirmasi itu berarti ada beberapa penugasan yang belum diselesaikan. Itu Kak Manis ya. Jadi tidak usah tiang buatkan daftar ini belum. Jadi karena sebagian besar sudah ya, cuman beberapa peserta saja ya, dan mungkin karena terbentur waktu dan aktivitas lain, saya bisa pahami itu. Intinya
bisa konfirmasi gitu ya. Tapi sebagian besar sudah konfirmasi ya Kak yang memang terkendala. Lebih baik yang secara pribadi saja berikan untuk penugasan yang kurang ya, karena tidak semua ya, cuman beberapa saja. Nah, lebih lancar jadinya komunikasi. Sekalian bisa memberikan masukan terkait kendala seperti itu, Kak Manis dan kakak-kakak yang lain. Nah, ada lagi Kak untuk penugasan dan yang lain-lain? Kalau tidak, yang bisa akhiri ya untuk kegiatan siang hari ini. Jadi saya harapkan kakak-kakak masih tetap semangat ya dan menjaga komitmen sampai akhir ya. Kita di tanggal berapa kegiatan ini berakhir? Tanggal 29 ya kayaknya ya. Tanggal 29 itu akhir, 29 November untuk di gelombang kita, gelombang 1. Jadi ini nanti pertemuan terakhir tatap maya kita itu tanggal 26 November Kak ya. Nah, jadi itu terakhir. Setelah itu refleksi bukti karya. Ketika Kak sudah mengumpulkan semuanya, silakan kita akan bertemu lagi di kegiatan refleksi bukti karya. Itu Kak ya. Lagi sekali aja Kak ya. Jadi tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, itu paling penting. Ya, amun Bu gelem kewah Bu. Pokoknya Kak Nengah dadong seger Kak. Ya. Jadi kita semua harapannya bisa menyelesaikan dengan baik kegiatan pelatihan PKG ini ya. Jadi untuk pemenuhan tugas-tugas ya, selalu pasti saya akan konfirmasi apabila ada yang belum seperti itu. Oke, tetap itu saya akan komunikasikan. Pokoknya kalau sudah tidak ada konfirmasi dari saya berarti aman gitu ya, biar nggak terlalu riuh di di grup gitu. Seperti itu harapan gini saya ya. Jadi itu saja yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan sesi ini dapat mencerahkan gitu ya. Kalaupun belum dapat mencerahkan, nanti kakak bisa explore lagi di panduan ya, panduan yang berikan. Oke, Kak Ngurah izin kemana Kak Ngurah? Oke, mungkin Kak Ngurah ada kegiatan lain ya. Oke, jadi intinya Kak siap Kak Ngurah, ngalih sate. Baca lebih banyak lagi panduannya kalau ada menemukan kendala terkait bukti karya ini. Itu saja kakak-kakak. Yang akhiri dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Untuk akhir kegiatan, mari kita berdoa dulu. Kak Agus, mohon dipimpin doa. Silakan Kak Agus. Ya, siap tadi. Teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Agus. Mari kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3.
kembali. Kayak bebas. 1, 2, 3. Yu melang pun PT yu. Oke kakak, kita sudah selesai. Ikannya lu deket dulu.